Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Na'udzu ta'alluma wa ta'allima li fadada wal istifada wa tamassuka ala kitabillah wa sunnati rasulih. والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره في الدارين آمين. Kita akan lanjutkan membaca kitab Nasaihul Ibad yang dikarang oleh Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani Al-Indonesi. Sekarang kita sudah memasuki bab yang keempat dan sekarang kita masih berada di makalah yang pertama. Kita masih melanjutkan makalah yang pertama karena pada pertemuan yang sebelumnya masih belum selesai semuanya. Jadi kita lanjutkan dan akan saya ulang sedikit dari awal biar nyambung. Bahwasanya ini adalah pesan Rasulullah kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Kemarin sudah dijelaskan bahwasanya Abu Dzar itu nama aslinya Jundub bin Junadah Al-Ghifari karena beliau berasal dari daerah Ghifar. Jundub bin Junadah, biografinya sudah kita jelaskan pada pertemuan yang sebelumnya. Nah, apa pesan Rasulullah kepada Abu Dzar Al-Ghifari juga bisa kita ambil pelajaran dari kita semuanya. Ya Abu Dzar, jaddidis safinata fa innal bahra amiq. Wahai Abu Dzar, perbaharuilah perahumu karena sesungguhnya lautan itu sangat dalam. Ini pesan yang begitu sangat luar biasa sekali, bahwasanya orang kalau mau melewati lautan sedangkan kondisi perahunya itu sudah rusak atau bahkan mungkin bocor perahunya, itu kira-kira bisa selamat apa enggak? Ya selamat apa enggak? Tidak bisa. Karenanya Rasulullah itu mengingatkan kepada Abu Dzar, kalau pengen ngelewati lautan maka harus dengan kondisi perahu yang bagus. Kalau perahunya sudah tidak bagus maka butuh untuk diperbaiki. Tapi yang dimaksud Rasulullah di sini bukan memerintahkan Abu Dzar untuk naik perahu kemudian menyeberang lautan, bukan. Beliau mengingatkan bahwasanya kita ini hidup di dunia itu seperti naik perahu. Dunia itu seperti lautan yang sangat luas, tak bertepi dan mempunyai kedalaman yang cukup sangat dalam sekali. Kalau perahu kita tidak benar-benar bagus, maka kita tidak selamat dari dunia ini. Yang dimaksud perahu di situ apa? Disebutkan oleh para ulama bahwasanya perahu di situ adalah kita harus memperbaiki niat. Karena semua itu bermula dari niat yang baik. Orang bisa datang ke sini itu karena ada niat baik. Orang bisa ibadah itu karena ada niat baik. Orang bisa sedekah karena ada niat baik. Orang bisa baca Quran karena ada niat baik. Niat baik itu niat yang seperti apa? Niat yang semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga kita bisa niat dengan niat-niat yang sangat banyak. Karenanya peran niat di dalam kehidupan sehari-hari itu sangat penting sekali. Kalau sudah perbuatannya sudah biasa-biasa, niatnya biasa, akhirnya apa yang akan dibawa di hadapan Allah dengan amal-amal yang biasa. Karenanya disebutkan oleh sebagian ulama bahwasanya rubba amalin shaghirin tu'adhibuhun niyah. Ini disebutkan oleh Imam Ibnul Mubarak. Imam Ibnul Mubarak berkata, rubba amalin shaghirin tu'adhibuhun niyah. Banyak sekali amal itu yang kelihatannya kecil tapi bisa menjadi besar disebabkan karena niat. Sebaliknya, wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyah. Dan banyak sekali amal yang kelihatannya itu besar tapi menjadi kecil disebabkan karena niat. Satu contoh begini. Karena ini sudah waktunya menikah semua kan ya. Menikah itu ibadah yang nilainya besar apa enggak? Besar. Itu bisa menjadi kecil
nilainya ketika niatnya juga kecil. Contoh semisal niat menikah hanya karena hanya sekedar ingin mendapatkan pasangan, tidak lebih dari itu, maka nilai dari ibadah menikah ini nilainya kecil. Kenapa? Karena niatnya juga kecil. Atau karena menikah tujuannya hanya misalnya untuk pengen merasakan gimana enaknya menikah misalnya, ini juga bisa menjadi kecil, padahal nikah itu ibadah yang nilainya sangat besar. Ada ibadah itu kecil tapi karena niatnya sangat banyak maka bisa menjadi besar. Contoh misalnya ya, ada kerikil di jalan, kerikil kecil gitu di jalan. Niat pertama membersihkan jalan pertama. Kedua, niat agar tidak membuat orang celaka. Ketiga, niat kita itu membantu untuk menjaga lingkungan misalkan. Yang ketiga, yang keempat misalnya niat untuk mendapatkan ridha Allah dengan menolong kepada sesama misalnya. Yang kelima misalnya niat untuk membantu orang lain agar jalannya lebih mudah melewati jalan itu karena tidak terhalang oleh kerikil-kerikil itu misalnya. Itu ibadah yang kelihatannya kecil, tapi karena niatnya banyak, niatnya besar, menjadi besar. Karena jangan meremehkan urusan niat. Niat ini punya peran yang sangat penting di dalam kita menjalani hidup kita di dunia ini. Niatnya bagus, maka kita akan selamat sebagaimana orang naik di atas lautan dengan perahu yang cukup bagus, maka dia bisa selamat. Kalau perahunya bocor, hati-hati, bisa dimakan sama ikan paus, bisa tenggelam, bisa terseret ombak, bisa ini dan bisa itu, bisa mati kelaparan karena kehabisan bekal, apalagi dia tidak bisa berenang, celaka. Kenapa? Karena perahunya jelek, niatnya jelek. Dan niat ini juga punya peran penting di dalam hal-hal yang sifatnya mubah. Mubah itu ya tidak ada pahalanya. Contoh, makan. Makan itu ada pahalanya apa enggak? Tidak ada. Coba cari Al-Quran maupun hadis. Padahal siapa makan maka akan mendapatkan pahala 30 derajat misalnya, atau akan mendapatkan pahala sama seperti orang haji. Ada enggak? Mubah itu, hal yang mubah, makan, tidur, minum, mandi, apa lagi? Jalan, lari, olahraga. Ini hal-hal yang mubah semua. Tapi kalau dia itu orang yang cerdas, sehingga yang mubah itu dia punya niat yang baik, maka bisa menjadi ada pahalanya. Contoh makan. Makan kalau kita hanya rutinitas sehari-hari, selesai makan ya sudah selesai, tidak ada nilainya apa-apa. Ya mungkin kita cuma dapat kenyang saja. Tapi kalau kita itu niatnya makan pertama agar saya kuat. Ketika kuat bisa beribadah, bisa jamaah, bisa hadir majelis ilmu. Kalau tidak kuat, tidak punya tenaga kan tidak bisa. Niat untuk agar kuat menjalani ibadah, juga kuat menghadapi kenyataan. Boleh apa tidak boleh? Ya boleh. Maka itu nanti makan bisa menjadi ibadah. Makanya orang itu harus cerdas. Kalau istilah Jawa itu alon-alon asal kelakon. Dan seperti itu kalau tidak dibiasakan tidak bisa. Coba dibiasakan dari sekarang. Ini kan semua belum sarapan ya. Sarapan nasi ya. Kalau sarapan ilmu alhamdulillah pagi-pagi sudah dapat ilmu. Nanti sebelum makan itu diniati. Pertama, kalau misalnya makannya di rumah, pertama niat untuk menyenangkan orang tua misalnya. Yang kedua misalkan niat untuk mensyukuri nikmat Allah, mensyukuri rahmat Allah, mensyukuri saya masih punya lidah yang bisa digunakan untuk makan. Itu niat agar kuat untuk kerja. Yang kerja itu diniati untuk dapat uang, uangnya nanti
diniati untuk bekal ibadah. Orang sholat kan butuh uang. Baju apa ada butuh uang? Tenaga apa ada butuh uang? Semua butuh uang. Sehingga kalau orang terbiasa itu, walaupun seakan-akan dia hidupnya itu biasa-biasa, tapi orang lain tidak ada yang tahu karena urusan sini, urusan hati. Bisa jadi hidupnya lebih berkualitas daripada orang yang banyak ibadahnya tapi niatnya biasa-biasa. Itu sebegitu pentingnya peran niat. Tidur, contohnya tidur, tapi tidur harus pada tempatnya. Jangan tidur pas waktu ngaji, tidur pas waktu hadir majelis ilmu, itu tidak pada tempatnya, itu namanya dolim itu. Tapi saya lebih suka kalau misalkan menjelaskan ilmu, saya lebih suka orang yang tidur dibanding orang yang ngomong sendiri. Itu lebih bagus tidur daripada ngomong sendiri, walaupun sama-sama salah, tapi minimal dia itu kesalahannya untuk dirinya sendiri, yang lain itu kesalahan sudah rame, ngomong sendiri, ganggu orang lain, sehingga dia melakukan banyak kesalahan. Saya lebih suka, apalagi tidurnya itu memang benar-benar kecapean, bisa jadi nanti dia dapat ilmu dari alam mimpinya. Tidur misalnya, tidur kalau diniati misalnya malam-malam tidur, saya pengen tidur agak lebih awal, biar apa? Biar nanti subuhnya tidak kesiangan, biar apa? Tubuhnya juga istirahatnya lebih banyak, sehingga lebih fresh kalau bangun, sehingga kalau ngaji itu tidak ngantuk, ngajinya itu semangat, mikir itu juga bisa langsung dicerna, ndak kemana-mana itu pikirannya. Jadi apa yang dijelaskan sama gurunya itu masuk gitu, karena sudah fresh zahir dan batin. Istirahatkan juga pikiran-pikiran kita dari beban-beban untuk memikirkan hal-hal yang tidak penting. Itu kan juga penting. Maka nanti akan menjadi sesuatu yang berkualitas apa yang kita lakukan sehari-hari. Nah, ini yang pertama. Kita harus memperbarui perahu kita ketika kita ingin selamat mengarungi lautan yang sangat dalam. Tapi jangan cuma sekedar niat tanpa ada tindakan. Kadang-kadang ada yang ditanya seperti ini, kenapa kau udah hadir? Oh, saya sudah niat Ustaz. Oh, niat ya niat, tapi juga harus berusaha. Orang niat, ketika niatnya memang benar-benar sungguh-sungguh, pasti datang ke sini. Kalau niat sudah benar-benar sungguh-sungguh, pasti datang ke sini. Makanya kalaupun misalnya sudah niat dan tidak terlaksana apa yang diniatkan, itu sudah mendapatkan pahala. Karena dalam sebuah hadis disebutkan niatul mukmin khairun min amalihi. Niat seorang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Ini kadang-kadang orang salah paham. Yang penting niat saja, tidak usah amal. Bukan. Ini bagi orang yang sudah niat benar-benar sungguh-sungguh, tapi dia tidak bisa untuk melaksanakan apa yang ia niatkan. Maka niatnya itu jauh lebih bagus. Kenapa? Karena bisa jadi kalau dia itu beramal, niatnya sudah macam-macam. Bisa terjangkit ria, ujub, takabur, sombong, macam-macam. Sedangkan kalau hanya niat saja, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Jadi harus belajar tuh harus tetap belajar terus. Jangan baca sendiri, apalagi tidak ada gurunya, apalagi baca terjemahan, tidak paham bahasa Arab, asal baca saja. Ya bagus ya, semangat cari ilmu itu bagus. Tapi kalau tidak ada yang mengarahkan, ini yang tidak bagus. Sehingga semangatnya itu bisa jadi kadang dimasuki sama setan-setan itu. Nasihat yang pertama ini, perbaruilah perahumu, karena sesungguhnya lautan itu sangat dalam. Artinya perbarui niatmu dengan niat-niat yang baik, agar engkau bisa mengarungi kehidupan yang seperti lautan yang luas, lautan yang sangat dalam, sehingga engkau menjadi orang yang selamat. Paham? Nasihat yang kedua dari Rasulullah kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, wa khudiz zada kamilan fa innas safara ba'id.
Dan kita harus mempersiapkan bekal yang cukup karena sesungguhnya perjalanan sangat jauh. Kemarin sudah saya jelaskan. Kalau kita mau ke Jakarta misalnya, bawa bekal uang 100.000, cukup apa tidak cukup? Cukup ya, cukup sampai Surabaya. Setelah itu kemudian ada jalan kaki sampai Jakarta. Sampai Jakarta sudah innalillahi wa inna ilaihi rajiun, mati kelaparan. Nah, ini kata Rasulullah, kadang-kadang Rasulullah itu nasihatnya dengan bahasa-bahasa yang sangat halus. Kita harus mempersiapkan bekal yang cukup karena perjalanan sangat jauh. Yang dimaksud perjalanan di sini adalah perjalanan kita dari dunia menuju akhirat itu sangat jauh. Kita ke Jakarta saja kita tidak tenang kalau bawa bekal yang sedikit. Kok kita biasa-biasa saja, padahal kita akan melakukan perjalanan yang cukup jauh dari dunia menuju akhirat. Bekal kita pas-pasan, bekal kita biasa-biasa. Kok bisa kita merasa tenang? Kita punya uang misalnya ya, punya uang cuma 100.000 misalnya, itu kita masih kepikiran besok, yang buat besok apa ya, apalagi besoknya lagi. Kok kita merasa biasa-biasa ketika kita punya bekal sedikit, sedangkan perjalanan kita menuju akhirat sangat jauh dan sangat melelahkan. Mestinya kita harus mengumpulkan bekal yang cukup banyak. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Dan carilah bekal kalian karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Bekal kita menuju perjalanan akhirat itu bukan uang, bukan harta, bukan materi, bukan emas, bukan perak, bukan rumah, bukan kendaraan. Tapi bekal kita adalah takwa. Silakan mencari dunia sebanyak-banyaknya, tapi digunakan sebagai bekal kita beribadah kepada Allah, karena hakikatnya kita diciptakan oleh Allah di dunia ini semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah. Ini seringkali ayat ini seringkali saya kutip ketika memberi nasihat kepada jin-jin yang agak bandel itu. Jadi saya itu dakwahnya di dua alam nyata dan alam gaib. Terutama ketika ada orang-orang kesurupan itu biasanya saya kasih nasihat ini, kamu itu jin, saya manusia, semuanya sama tujuannya, diciptakan untuk beribadah. Nah, kamu itu ganggu manusia, itu bukan namanya ibadah. Kita nasihati sehingga kemudian sadar. Setelah sadar kita Islamkan. Alhamdulillah sudah beberapa, mungkin ratusan yang sudah saya Islamkan itu dari kalangan jin-jin itu. Kalau di kalangan manusia insya Allah semoga saja, karena beberapa saya yang kenal dari agama di luar Islam orangnya baik ya, semoga ada harapan baik untuk bisa masuk Islam. Yang berikutnya nasihat Rasulullah kepada Abu Dzar Al-Ghifari, wa khaffifil himla fa innal aqabata ka'ud. Dan ringankanlah beban, karena sesungguhnya jalanan yang sangat terjal untuk menaiki gunung itu sangat sulit. Begini contohnya. Jadi ini bukan Rasulullah memerintahkan kita untuk mendaki gunung, bukan. Mendaki gunung melewati lembah. Bukan. Jadi begini contohnya. Dia itu menggambarkan bahwasanya perjalanan kita dari dunia menuju akhirat itu sangat sulit sekali. Diibaratkan seperti lautan yang sangat luas, lautan yang sangat dalam, juga diibaratkan seperti ada semacam tanjakan gunung yang sangat menanjak, yang seandainya kalau kita membawa beban yang cukup berat maka kita tidak akan selamat. Misalkan orang mendaki gunung ya, apa namanya itu biasanya? Apa namanya istilahnya kalau bahasa orang jalan-jalan itu? Adventure ya, apa biasanya? Yang biasanya suka mendaki gunung itu apa namanya biasanya? Hah? Mbak Aini biasanya tahu itu, anak-anak muda itu. Apa namanya biasanya? Yang biasanya suka mendaki gunung itu loh. Penakluk gunung ya.
pendaki, ya penakluk gunung itu biasanya kadang sampai puncak gunung. Asal jangan di tempat-tempat yang bahaya, nanti tidak bisa balik seperti yang kapan hari ada kejadian di daerah mana itu Bondowoso kalau tidak salah. Ya, sekitar 3 tahunan mungkin yang lalu. Kalau daerahnya agak-agak angker ya, yang penting jangan sendiri. Bahaya kalau sendiri, apalagi tempat-tempat seperti itu biasanya ada mistis-mistisnya itu. Kalau banyak orang langsung bareng itu tidak begitu masalah. Orang mau mendaki gunung itu biasanya kan tanjakannya sangat menanjak sekali. Kalau misalnya kita bawa tas ransel yang isinya cukup berat, itu kira-kira mendukung apa enggak? Tidak mendukung. Apalagi naiknya pakai mobil, bebannya terlalu berat, kan begitu. Nah kata Rasulullah, kalau kita itu pengen mendaki akhirat sehingga sampai ke sana, maka beban kita jangan terlalu berat. Beban yang dimaksud oleh Rasulullah itu apa? Dunia. Bawa dunia itu secukupnya saja, tidak usah banyak-banyak. Nanti hisabnya berat. Kita sudah terlalu berat memikirkan masalah-masalah yang ada di dunia. Akhirnya di sana terlalu berat juga memikirkan hisab kita di hadapan Allah. Terlalu berat bebannya sehingga kita nanti sulit untuk bisa sampai ke sana. Banyak rintangan, banyak godaan. Bisa mau jatuh, bisa ini, bisa itu. Itu disebabkan karena apa? Karena beban terlalu berat sehingga kita sulit untuk mendaki gunung sampai kepada tujuan. Nah kita juga sama, kita ini dari dunia menuju akhirat ini sama seperti mendaki gunung yang banyak rintangan, banyak godaan, banyak cobaan. Kalau beban kita terlalu berat, kita kalah di tengah jalan. Karenanya dunia itu ya sekedarnya saja, tidak usah terlalu banyak. Kecuali orang kaya, yang orang kaya itu orang yang baik. Nah, itu bagus itu. Makanya kita tidak usah terlalu mengoreksi orang lain, misalkan tokoh-tokoh, kiai, ustadz. Kok ada yang biasa, ada yang kaya, itu punya prinsip sendiri-sendiri. Yang salah justru kita yang suka menilai orang lain. Punya prinsip sendiri-sendiri. Nanti akan saya jelaskan di sini terkait dengan sikap Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari ini termasuk salah seorang tokoh yang sangat miskin sekali. Dan bahkan Abu Dzar ini tidak mau menyimpan makanan lebih dari 2 hari. Artinya persiapan untuk hidup itu ya cukup sekarang dan besok. Besoknya lagi bukan. Tapi sepertinya ini bukan level kita untuk meniru. Karena juga banyak sahabat-sahabat yang juga kaya. Semisal Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Itu sangat kaya sekali. Dan bahkan punya kebun kurma yang cukup luas, yang penghasilannya sangat banyak sekali. Ya, artinya kita itu yang penting yang kita tiru itu ada dan orang-orang baik semuanya. Kalau mau niru Abu Dzar silahkan. Kalau saya masih jangan dulu. Abu Dzar ini persediaan makanannya cuma hari ini dan besok. 3 hari yang misalnya sekarang hari Rabu, Kamis, Jumat sudah tidak mikir sudah. Itu Abu Dzar. Ya, kalau saya niru Abu Hurairah saja. Toh juga kita ada yang ditiru. Semisal di dalam Al-Quran juga ada ayat yang menjelaskan wa atainahum mulkan azima. Juga ada orang-orang besar itu yang diberi kekayaan yang cukup banyak. Juga di dalam Al-Quran ada ayat yang menyebutkan rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah. Ada mereka itu orang-orang soleh yang mereka berdagang. Kalau berdagang otomatis kan bukan persiapan 1 hari 2 hari, diputar terus kan uangnya. Tapi walaupun seperti itu, kekayaannya mereka, dagangnya mereka tidak melalaikan untuk berzikir kepada Allah. Ya kita tidak usah nilai orang dari kaya dan tidaknya, karena kita tidak tahu hatinya untuk apa. Gitu. Paham? Nasihat yang ketiga dari Rasulullah kepada Abu Dzar, wa akhlisil amal fa innan naqida basir. Dan ikhlaslah ketika beramal, karena sesungguhnya Allah adalah zat yang maha mengetahui hati kita. Orang itu kalau dia itu ikhlas, walaupun amalnya sedikit, itu akan menjadi penyelamat dia di hadapan Allah. Karenanya Imam Ghazali itu mengatakan,
annasu kulluhum halka illal alimun. Semua manusia akan celaka kecuali orang-orang yang berilmu. Wal alimuna kulluhum halka illal amilun. Dan orang-orang yang berilmu semua akan celaka kecuali orang yang mengamalkan ilmunya. Wal amiluna kulluhum halka illal mukhlisun. Dan orang-orang yang mengamalkan ilmunya itu semuanya nanti akan celaka kecuali orang-orang yang ikhlas. Wal mukhlisuna fi khatarin azim. Sedangkan orang-orang yang ikhlas itu juga urusannya masih sangat misterius sekali, apakah dia nanti bisa selamat atau tidak. Yang ikhlas itu mestinya lebih ada kemungkinan untuk selamat dibanding yang tidak ikhlas. Sudahlah, kita harus ikhlas. Rumus yang paling sederhana untuk kita bisa ikhlas itu gampang. Yang bisa ngasih kita pahala itu siapa? Allah kan? Allah. Jadi kalaupun kita beramal, tidak usah niat karena orang lain. Orang lain nanti tidak bisa ngasih pahala, percuma. Dan biasanya orang itu kalau ikhlas, amalnya akan selalu bertahan, selalu terus menerus. Orang itu kalau ikhlas biasanya amalnya itu istiqomah. Tapi kalau orang tidak ikhlas, ya ada istiqomah. Satu contoh misalnya, orang ngajar misalnya, orang ngajar menyebarkan ilmu, menyampaikan ilmu. Kalau niatnya karena orang lain, semisal karena materi agar dikasih uang sama orang lain, atau karena banyak sedikitnya yang hadir, atau karena pujian orang lain, ketika misalnya yang hadir cuma sedikit, ya sudah, tidak usah. Kenapa harus dilanjutkan? Oh, tidak ada yang hadir, hadirnya cuma sedikit, ya sudah, tidak usah dilanjutkan. Kenapa? Karena niatnya untuk orang lain. Tapi kalau niatnya untuk Allah, dia urusan sedikit berapa atau berapa, kita itu niatnya karena Allah. Saya tidak ngurus dengan hal itu semua. Mau yang hadir itu ngasih uang kepada saya atau tidak, itu urusan mereka. Ketika memang niatnya benar-benar karena Allah. Karena di dalam Al-Quran disebutkan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Wa ma umiru, dan tidak diperintahkan kalian illa liya'budullaha, kecuali untuk beribadah kepada Allah mukhlishina, dengan hati yang ikhlas. Orang ikhlas itu dia akan tidak mudah terkena pengaruh dari orang lain. Orang gampang down, orang gampang merasa putus asa, orang gampang merasa stres, itu karena dia niatnya untuk orang lain, pingin dihormati orang. Ketika orang tidak menghormati, ya sudah, dia itu akhirnya patah semangat, dia kecil hati, karena hatinya tertuju kepada manusia. Tapi kalau hatinya tertuju kepada Allah, sudah, tidak usah ngurus apapun yang orang lain bicarakan. Karena rumusnya ridhon nasi ghayatun la tudrak. Ridha manusia itu tidak mungkin dicapai dengan cara apapun. Kalau kita ngikuti apa kata orang, tidak mungkin selesai. Tidak mungkin selesai. Kita sudah dikritik, itu yang benar seperti ini, sudah kita rubah, pasti juga ada yang komentar itu nanti. Tujuan kita adalah ridha Allah, wa anna ila rabbikal muntaha. Puncak tertinggi yang kita tuju adalah Allah. Karena ikhlas itu sangat penting sekali. Dan bahkan dalam sebuah hadis disebutkan, la yaqbalullahu minal a'mali illa ma kana minha khalisan lahu wabtughiya bihi wajhahu. Tidak akan diterima amal-amal kita oleh Allah kecuali yang ikhlas karena Allah dan semata-mata ingin mendapatkan ridho dari Allah. Jadi kunci diterimanya amal itu ikhlas. Tapi sebelum ikhlas, amalnya harus benar. Semisal sholat, kalau kita tanya sholat kita diterima atau tidak, itu yang pertama kali harus kita teliti, sholat kita sudah benar atau tidak. Karena walaupun ikhlas, kalau sholat kita tidak sesuai dengan aturan di dalam fikih, maka otomatis tidak diterima. Itu otomatis, itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sholat kita harus benar dulu. Jangan sampai ada yang mengatakan,
Yang penting kan hatinya. Iya, hatinya yang penting. Tapi sholatnya juga harus benar. Pas misalnya sholat sambil melangkah 3 kali berturut-turut misalnya, batal apa tidak batal? Batal secara fikih. Oh, tapi yang penting kan hatinya, nanti akan diterima. Semprul itu namanya. Ngaji itu harus lengkap. Jangan katanya-katanya. Harus lengkap. Antara fikih dengan tasawuf itu harus lengkap. Dan bahkan dalam sebuah hadis yang lain disebutkan, man akhlasa lillahi arba'ina yauman adharallahu ya nabi al-hikmati min qalbihi ala lisanih. Kalau orang itu beramal semata-mata ikhlas karena Allah, jika dia melakukannya selama 40 hari minimal, maka Allah akan memunculkan kalam hikmah dari lisannya yang muncul dari hatinya. Orang itu kalau ikhlas itu ngomongnya tidak usah istilahnya muluk-muluk, tidak usah mengingatkan orang lain tuh, bahasa sederhana sudah diterima oleh orang kalau hatinya ikhlas. Apalagi dia sudah benar-benar istiqomah ikhlas. Tidak usah jauh-jauh, sampai 40 hari saja kalau dia istiqomah, apalagi lebih dari itu. Maka kalam-kalam hikmah akan keluar dari lisannya, yang itu lisan itu muncul dari dalam hatinya. Makanya kata-katanya itu kadang-kadang biasa, kadang-kadang juga tiba-tiba jadi seakan-akan dia bak sastrawan yang baru turun dari gunung. Tapi itu juga bisa nyadarkan orang. Ya, saya tidak tahu, mohon maaf. Semoga saya tidak riya. Beberapa orang itu ada yang japri kepada saya. Padahal itu saya hanya mengutip dari rata-rata status saya itu saya kutip dari grup Telegram. Yang di situ bukan kata ulama, bukan kata nabi, rata-rata bukan hadis atau bukan kata ulama, tapi kadang-kadang perkataan dari orang Arab, tapi yang penting isinya bagus saya kutip biasanya. Tapi niat saya untuk nyadarkan orang lain, dan banyak yang merasa tersadarkan dengan tulisan-tulisan saya. Kita tidak usah putus asa. Oh, percuma saya nulis ini dan itu. Siapa yang bisa sadar dengan saya? Jangan meremehkan itu. Jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun. Bisa jadi ketika hidayah Allah sudah turun, kita tidak ada yang tahu. Bisa jadi orang itu bisa sadar dengan satu tulisan kita saja. Dan ini pernah saya buktikan waktu itu saya masih di Yaman itu. Saya tiap hari itu update status di Facebook. Hampir sehari itu 5 kali kayak orang sholat. Dan bahkan mohon maaf, ini pernah ada orang daerah Sumatera itu yang sering nyimak tulisan-tulisan saya di Facebook itu. Dia ngaku sendiri bahwa dia itu tiap harinya ya pakaian serba mini seperti itu, rok mini, pakai kaos macam-macam, pakaian serba ketat, sehingga dia berubah sebab sering membaca tulisan saya. Dan akhirnya dari status saya itu terkumpulkan jadi satu buku, dikoleksi sama dia. Kita tidak tahu hidayah Allah itu turun kepada siapa dan turun pada saat yang bagaimana. Yang penting niat kita itu adalah bagus. Karenanya kita harus ikhlas, berusaha untuk ikhlas semata-mata karena Allah. Lagi-lagi ngaji itu harus lengkap. Kadang-kadang orang yang belum pernah mondok, baru belajar Islam, itu pun dari terjemahan. Kita itu kalau ibadah tidak boleh niat untuk cari surga, tidak boleh karena niat pengen selamat dari neraka. Terlalu tinggi itu. Boleh. Ibadah karena surga itu boleh. Ibadah karena takut neraka itu boleh. Kalau tidak boleh, kenapa Rasulullah sering kali berdoa, Allahumma inna na'udzubika, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, aku ingin mendapatkan ridhomu dan mendapatkan surga. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Dan aku berlindung kepadamu dari murkamu dan dari neraka. Rasulullah itu mau kritik Rasulullah. Kita itu kadang, ya itu lagi-lagi kadang-kadang tidak ada gurunya. Ya, belajarnya tidak bertahap dari yang dasar-dasar pas langsung tinggi. Giliran dosa, ya dia tetap dosa. Oh, berarti ibadahnya bukan karena takut neraka itu. Jadi kadang-kadang orang itu terlalu tinggi karena ya belajarnya dari YouTube dan tidak berurutan. Jadi kadang-kadang gagal paham itu. Kita harus benar-benar ikhlas karena Allah. Kalaupun harus ada tujuan-tujuan lain, misalnya ya agar mendapatkan pahala tidak apa-apa, agar mendapatkan surga tidak apa-apa,
agar selamat dari neraka juga tidak apa-apa. Karena itu nanti yang akan menyelamatkan kita di hadapan Allah. Percuma kalau kita amal ibadahnya banyak tapi tidak ikhlas. Karena yang diterima itu adalah amal yang ikhlas. Diibaratkan oleh Syekh Tajuddin Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitabnya, orang itu kalau ibadah tidak ikhlas sama seperti patung yang ada bentuknya tapi tidak ada nyawanya. Nah, ikhlas itu adalah ruh dari amal itu sendiri. Orang sholat tidak ada ruhnya, maka dia seperti patung. Ada bentuknya, tidak ada nyawanya. Orang ikhlas itu sama seperti orang yang ada jasadnya juga ada ruhnya, sehingga amalnya benar-benar hidup dan bisa dibawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau urusan menggugurkan kewajiban, ya gugur kewajibannya. Orang sudah sholat, ya sudah, dia tidak dosa. Tapi urusan diterima dan tidak diterima itu tergantung keikhlasannya. Kemudian lanjutan dari nasihat Rasulullah kepada Abu Dzar. Pernah suatu ketika Rasulullah itu keluar dari rumahnya, kemudian memegang tangannya Abu Dzar Al-Ghifari. Ini termasuk sahabat yang begitu sangat akrab dengan Rasulullah dan sahabat yang terbiasa hidup pas-pasan dan bahkan amat sangat pas-pasan. Kemudian Rasulullah berkata kepada Abu Dzar, "Ya Abu Dzar, a'alimta anna baina aidina aqabatan ka'ud la yas'aduha illal mukhifun." Wahai Abu Dzar, apakah engkau tahu bahwasanya di hadapan kita ini ada jalanan yang sangat terjal, yang sangat sulit untuk dilalui, tidak bisa melalui kecuali orang-orang yang ringan bebannya. Seperti tadi itu ya, naik gunung tidak akan bisa dilalui kecuali orang yang bawa beban yang cukup ringan. Kemudian ada seorang sahabat lain yang bertanya, "Ya Rasulullah, aminal mukhifina ana minal musaqqalin?" Apakah aku termasuk orang yang ringan bebannya atau termasuk orang yang berat bebannya? Kemudian Rasulullah bertanya, "A'indaka ta'amu yaumin?" Apakah kamu punya makanan untuk satu hari? Laki-laki itu menjawab, "Na'am, iya." Kemudian Rasulullah bertanya lagi, "Wa ta'amu ghadin?" Apakah engkau punya makanan untuk persiapan besok? Dia menjawab, laki-laki itu, "Qala na'am, iya." Kemudian Rasulullah berkata lagi, "Wa ta'amu ba'da ghadin?" Apakah engkau punya persiapan makanan untuk besoknya lagi, untuk hari yang ketiga? Dia menjawab, "La, tidak." Kemudian Rasulullah berkata, "Laukana indaka ta'amu salasati ayyamin kunta minal musqalin." Jika saja engkau punya persediaan makanan selama 3 hari ke depan, maka engkau termasuk orang yang membawa beban yang cukup berat. Nah, ini lagi-lagi kalau orang tidak belajar, nanti gampang menghakimi orang lain. Kita pokoknya harus punya makanan minimal 3 hari. Berarti punya uang 500.000 tidak boleh, karena itu sudah lebih persediaan dari 3 hari. Nanti akan repot. Berarti tidak ada ibadah haji, itu tidak ada sudah. Ibadah haji itu tidak ada. Kan tidak ada. Ibadah haji tidak ada. Kemudian ketika ada ibadah-ibadah tertentu, ketika dia melanggar sumpah, maka dia juga butuh untuk memberi makan 60 orang fakir miskin. Itu gimana? Dari mana coba? Makanya ngaji itu harus lengkap. Jangan separuh-separuh. Apalagi cuma baca 1 hadis, 2 hadis, dan tidak dikombinasikan dengan keterangan-keterangan yang lain. Kalau ngikuti fatwanya Rasulullah kepada Abu Dzar, silahkan. Jika memang kuat. Kalau saya tidak kuat, saya ngikuti yang enak-enak saja. Saya mau ngikuti Abu Hurairah yang sangat kaya, sehingga kekayaannya ya digunakan untuk menyenangkan keluarga, untuk biar kita itu punya ilmu yang sangat banyak, karena butuh uang, butuh beli kitab, butuh ini, butuh itu. Saya beli kursi ini juga butuh uang, biar nyaman saya duduknya. Ya kan, iya? Biar saya nyaman duduknya. Kalau kita ngikuti fatwanya Rasulullah kepada Abu Dzar, kita minimal punya persediaan makanan maksimal 3 hari. Berarti kan tidak ada haji itu nanti. Orang sedekah, apalagi orang nyumbang masjid, tidak ada sudah.
Persediaan 3 hari kan minimal kalau kita hitung beras ya. Ya paling enggak 3 kiloan. Kan ya? Berarti tidak boleh orang itu punya beras lebih dari 3 kilo, tidak boleh. Karenanya sahabat pun juga bermacam-macam. Ada yang miskin, ada yang kaya. Kalau kita kuat ngikuti yang miskin silahkan. Kalau saya tidak kuat ya saya ngikuti yang kaya-kaya saja. Abu Dzar ini termasuk orang yang luar biasa sekali. Dan ini memang fatwa yang khusus karena waktu itu yang diajak bicara adalah Abu Dzar. Dan Abu Dzar saking hidupnya itu pas-pasan sampai berdoa, ya Allah saya pengen mati di tengah jalan saja. Dan benar mati di tengah jalan. Saking zuhudnya Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari ini, orang yang asalnya dulu tidak masuk Islam, karena tertarik dengan akhlak Rasulullah sehingga dia masuk Islam. Ini beberapa nasihat penting dari Rasulullah kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Kalau yang sebelumnya tadi masih bisa kita ambil pelajarannya. Akan saya ulang kembali biar nyambung. Nasihat yang pertama, wahai Abu Dzar, perbaharuilah perahumu karena sesungguhnya lautan sangat dalam. Artinya bagaimana? Perbaiki niatmu dengan niat yang benar-benar baik, semata-mata ikhlas karena Allah. Karena sesungguhnya kita mengarungi kehidupan itu bak seperti lautan yang sangat luas, tak bertepi, dan lautan yang sangat dalam. Sehingga kalau perahu kita rusak, perahu kita tidak baik, niat kita tidak baik, kita tidak selamat mengarungi kehidupan ini. Yang kedua, kita harus mempersiapkan bekal yang cukup banyak. Karena sesungguhnya perjalanan sangat jauh. Yang dimaksud adalah perjalanan kita dari dunia menuju akhirat itu sangat jauh. Sedangkan bekal kita pas-pasan, maka kita harus memperbanyak bekal. Sebagaimana kita ketika mau melakukan perjalanan yang cukup jauh, pasti kita mempersiapkan bekal yang cukup banyak. Dan bahkan perjalanan menuju akhirat amat sangat jauh sekali. Wa khaffifil himla fa innal aqabata ka'ud. Dan ringankanlah beban kita karena sesungguhnya tanjakan ketika kita melewati gunung, mendaki gunung itu cukup terjal sehingga sangat sulit, sehingga itu tidak akan mungkin dilalui kecuali orang yang membawa beban yang cukup ringan. Artinya kita harus membawa dunia itu sekedarnya saja, kalaupun harus banyak, tujuannya untuk sebuah kebaikan. Dan ikhlaslah di dalam beramal karena sesungguhnya Allah itu mengetahui isi hati kita. Allah semuanya tahu apa yang ada di dalam hati kita. Nah, itu beberapa nasihat penting dari Rasulullah kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Dari sini ada yang mau bertanya, silakan. Ya, silakan Bu Subina. Ya. Orang-orang soleh melebarkan sayapnya tujuannya dalam membuka majelis taklim ya. Pastinya manfaatnya jauh lebih luas. Contoh saya, karena saya yang bisa saya lihat ya saya sendiri. Saya ngisi bukan cuma di sini ya. Contoh di sini di kajian ini, terus di rumah saya juga tiap malam Sabtu ada majelis juga. Terus saya ngisi juga di Gus Holil itu. Saya juga ngisi di masjid. Ada majelis-majelis juga ada di lain di pesisir. Di masjid ini ada beberapa masjid yang juga saya isi. Karena orang itu kan juga tidak mungkin kesini semua dari daerah yang berbeda-beda. Ya niatnya kita itu untuk memberi manfaat untuk orang lain. Yang penting bukan untuk niat pengen viral, ingin mendapatkan popularitas dan sebagainya, ya naudzubillah. Toh kita itu kalau mau itu atau untuk mendapatkan materi, saya tidak mungkin tiap hari di sini. Kalau ingin mendapatkan materi ya, misal ngisi di sana, dikasih apa? Kalau tujuannya materi, bakal kecewa, betul bakal kecewa. Makanya ya sangat heran sekali ketika ada seorang mubalik yang pasang tarif itu sangat ini sekali. Mereka datang untuk mendapatkan akhirat, yang datang tujuannya ingin mendapatkan dunia. Ini kan tidak nyambung gitu. Mereka datang alhamdulillah niatnya ikhlas, pengen dapat ilmu, pengen dapat barokah. Justru yang ngisi ingin dapatkan dunia. Ini kan ya apa ini? Alhamdulillah selama ini saya tidak pernah pasang tarif satu kali pun tidak pernah. Tidak pernah. Dan kalaupun ada orang yang tanya, saya tidak pernah menjawab.
Karena saya diajari sama guru-guru saya untuk tidak, tujuannya bukan untuk itu. Tujuannya bukan untuk itu. Dikasih saya terima, tidak dikasih tidak minta. Gitu. Ya kita tidak usah nilai orang karena tidak tahu tujuannya. Ada lain mau tanya? Mbak siapa namanya yang baru datang? Mbak Ulfa mau tanya? Boleh di luar materi juga boleh. Harus lengkap gitu. Belajar itu harus lengkap. Tidak boleh separuh-separuh. Saya juga sempat berpikir tadi itu. Yang hadis Abu Dzar ini, tidak boleh menyimpan lebih dari 3 hari. Ya apa ya? Saya sudah menyimpan lebih dari 1 bulan ini. Tapi karena saya perbandingan dari satu guru ke guru yang lain, ya akhirnya paham. Ini dikritik habis-habisan oleh seorang imam besar, Imam Ghazali. Oh nanti berarti tidak ada zakat kalau gitu. Sedangkan zakat itu kan harus nunggu setahun. Tidak ada haul kan? Tidak ada zakat, tidak ada haji juga. Tidak ada zakat. Orang punya sawah ya otomatis tidak boleh. Kan tidak boleh ya? Tidak boleh, gimana caranya? Punya sawah selama 2 hari gitu. Repot nanti. Makanya itu harus benar-benar lengkap, ngaji itu harus benar lengkap. Kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab.